Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan topik kelima yang berjudul ekspresi budaya tradisional dengan saya sendiri Nur Aini dengan NIM 2005100078. Pada dasawarsa terakhir ini, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi juga dan mengeluarkan peraturan baru di bidang perundang-undangan HKI. Persoalan terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau EBT atau Traditional Culture Expression sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus-menerus berkembang, bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Di bidang industri pariwisata misalnya, industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis EBT mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Di bidang industri ekonomi kreatif, terutama produk kerajinan berbasis EBT seperti kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak adalah merupakan produk mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tidak pantas dari EBT yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap EBT terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa seizin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas. Contoh kasus ekspresi budaya tradisional, yang mana kasus pengrajin perak tradisional perak di Bali yang dituntut oleh pengusaha raksasa asing atau juga pengrajin perak yang digugat di pengadilan negeri bagian Amerika oleh pengusaha Amerika. Belum lagi adanya fakta bahwa sebagian besar desain perak tradisional yang didaftarkan hak ciptanya oleh sebagian besar pengusaha asing, yang mana beberapa gambar di atas tampak jelas jika berbagai bentuk pelanggaran, penyerobotan dan penggunaan tidak pantas terhadap ekspresi budaya tradisional itu belum ada usaha menanganinya. Mengendalikan dan mengatasinya, bahkan rezim hukum yang eksis pun belum cukup melindungi secara memadai, maka hal ini akan berdampak buruk. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh komunitas masyarakat adat pemilik EBT, bahkan nilai budaya dan identitas sosialnya dilecehkan dan bahkan secara perlahan terdistorsi dan kehilangan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sakral dan luhur berubah menjadi sekedar komoditas komersial belaka. Kemudian perlindungan terhadap EBT yang mendasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada pada prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual, yaitu dapat melalui prinsip-prinsip yang ada pada ketentuan hak cipta dan hukum kekayaan industri yang sekarang eksis berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap EBT diantaranya yaitu perlindungan EBT melalui ketentuan hak cipta atau copyright law, perlindungan EBT melalui neighboring right, perlindungan EBT melalui hukum kekayaan industri atau protection based on industrial property.
yang mana perlindungan HKI ini ternyata tidak mampu melindungi EBT secara utuh. Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap EBT melalui sistem hukum kekayaan intelektual karena perbedaan karakteristik antara HKI dan EBT, sebagaimana terlihat dalam dialektika pada konsep dan karakteristik antara HKI dan EBT, walaupun sama-sama bersumber pada kreativitas intelektual manusia, tetapi antara HKI dan EBT selebihnya terdapat perbedaan dalam karakternya. Bentuk gagasan HKI harus diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang nyata atau in material form, bisa dilihat dan didengar, tapi kalau dalam EBT berbentuk gagasan tidak selalu dalam ekspresi nyata, bisa dalam bentuk ekspresi verbal atau oral, ekspresi gerak ataupun ekspresi bunyi atau tidak berwujud. Demikianlah presentasi topik kelima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.